menjadi bunga dan kunci. Sama-sama, perkenalkan nama saya Nadia Fitresa. Saya Rika. Dan saya Eci Amarapi. Dalam karya ilmiah ini memiliki struktur yang terdiri dari judul, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Latar belakang, belum tadi. Sampah merupakan bagian dari masalah lingkungan karena pertumbuhan volume sampah berkorelasi dengan pertambahan jumlah penduduk dan upaya mengurai sampah masih terbatas. Sampah yang tidak mendapat penanganan serius bisa mengakibatkan pencemaran, baik polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah. Dalam karya tulis ini, saya memberikan solusi menanggulangi masalah sampah anorganik, khususnya plastik dan kotak menjadi bunga dan kunci. Apa pengertian sampah anorganik? Bagaimana pembuatan kunci dan bunga dari sampah anorganik? Hingga apa manfaat dari pembuatan bunga dan kunci dari sampah anorganik? Tujuan: 1. Untuk menanggulangi masalah lingkungan di Kota Medan. 2. Untuk mengetahui manfaat dari sampah anorganik. 3. Untuk mengetahui proses pembuatan bunga dan kunci dari sampah anorganik. Udah kena tuh. Pembahasan: sampah merupakan material sisa baik dari hewan maupun manusia yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padatan, cairan ataupun gas. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak membusuk seperti plastik, wadah, untuk makanan, kertas plastik, mainan, botol dan gelas, minuman, kayu dan sebagainya. Secara umum, untuk mengatasi masalah sampah anorganik dapat dilakukan dengan cara ulang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan bunga dan kunci. Sampah plastik dan sampah kertas. Proses pembuatan bunga: 1. Pemilihan sampah. 2. Bersihkan terlebih dahulu, lalu keringkan. 3. Plastik yang sudah dikeringkan dipotong dengan ukuran lebar 10 cm sebagai 20 cm dengan panjang sesuai dengan ukuran plastik. 4. Kemudian plastik yang sudah dipotong tadi dilipat menjadi 2 bagian. Sebelumnya dibuat seperti bulatan-bulatan kecil pada pinggirannya. 5. Kemudian plastik itu digulung secara horizontal dan dengan perlahan-lahan hingga terdapat pola bunga. 6. Bagian di bawah bunga sudah terbentuk diikat dengan tali plastik dan dicangkai bunga dibentuk dari sampah plastik. Setelah itu, lakukan pembuatan bunga dengan warna plastik yang berbeda. Proses pembuatan kunci: 1. Pemilihan kotak sesuai dengan ketentuan. 2. Pengumpulan kotak tersebut. 3. Potong dengan ukuran yang sama, panjang kali lebar 10 cm dikali 5 cm. 4. Dilipat dengan membentuk 2 segitiga jika dilihat dari depan. Daun 1 segitiga dilipat yang sama ukurannya. 5. Bagian bawah dari kotak tersebut dilipat ke belakang dan bagian sampingnya dilipatkan lagi dengan melipat bagian yang tersisa. 6. Kemudian segitiga itu dilipat lagi sampai menjadi 2 bagian yang akan membentuk segitiga siku. 7. Menyatukan kotak-kotak tersebut dengan memasukkan bentuk segitiga siku-siku itu ke dalam bagian lubang dari segitiga. 8. Membentuk pola alas dari kunci dengan menyatukan kotak yang berbentuk segitiga dan disusun sampai membentuk sebuah kunci. Manfaat dari pembuatan bunga dan kunci: 1. Dengan
pembuatan bunga dan buku ini dapat menambah penghasilan warga. Penutup, dapat disimpulkan bahwa sampah anorganik dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah seperti bunga dan buci. Dengan adanya pemanfaatan dapat mengurangi populasi sampah. Karakteristik sampah yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan bunga dan buci adalah sampah plastik dan sampah kertas. Kemudian diproses untuk membuat bunga dan buci. Pembuatan bunga dan buci dapat bermanfaat dalam segi ekonomi maupun segi ekologi. Baiklah, kami membuka sesi tanya jawab. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mewakili kelompok 8 ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaannya untuk karya bunga dari sampah. Jika ia sudah disimpan lama, maka karya tersebut akan memudar dan sudah tidak bagus lagi. Nah, lantas hal tersebut juga akan menambah sampah yang ada. Maka apa yang harus Anda lakukan jika terjadi hal tersebut? Baiklah, menjawab pertanyaan dari Bagus. Jika karya sampah tersebut memudar, maka bisa dilakukan pengecatan ulang atau dengan cara membungkus menggunakan plastik dan disimpan agar tidak terkena cahaya matahari. Perkenalkan, saya Samuel Putra dari kelompok 6. Saya ingin memberi pertanyaan, apakah semua sampah bisa didaur ulang? Jika tidak, berikan alasannya. Terima kasih. Organik dan biasa tidak semua sampah dapat diolah. Seperti ada sampah dapat diolah, misalnya sampah kan terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan non organik. Kalau organik itu biasa jadi kompos.